Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab. Segala puji hanya bagi Allah. Segala puji hanya untuk Allah, segala puji hanya karena Allah. Alladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba, Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, kitab Al-Qur'an. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Al-Qur'an itu tidak mengandung hal yang salah, yang bengkok, yang menyimpang. Qayyiman, Al-Quran itu merupakan petunjuk. Liyunzira ba'san syadida, memberikan peringatan betapa pedihnya siksaan. Min ladunhu, dari Allah. Wa yubashsyiral mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna as-shalihat, yang melakukan amal saleh. Anna lahum ajran hasana, bahwasanya bagi orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan pahala yang amat baik. Makisina fiha abada, mereka akan kekal dalam kenikmatan itu di surga selama-lamanya. Ayat yang pertama ini dimulai dengan kalimat Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Bukankah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa sebutan atau kalimat tahmid yang kita baca dengan ungkapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu biasanya diawali dengan kalimat tasbih, subhanallah. Mengapa di ayat yang pertama surat Al-Kahfi ini langsung disebutkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah? Di mana kalimat tasbihnya? Imam Ar-Razi mengatakan, setiap ungkapan atau kalimat tahmid yang kita baca itu kan memang diawali dengan kalimat tasbih. Di mana tasbihnya? Tasbihnya itu disebutkan pada ayat yang pertama surat Al-Isra, surat sebelum Al-Kahfi. Kita masih ingat pada ayat yang pertama surat Al-Isra, surat yang ke-17, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, Maha suci bagi Allah. Maka Al-Isra di ayat yang pertama itu sudah menyebutkan kalimat tasbih. Maka di ayat yang pertama surat Al-Kahfi dilanjutkan dengan kalimat tahmid. Makanya ayat yang pertama ini berbunyi Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka ini memperkuat penjelasan pada pertemuan yang lalu bahwa kalimat tahmid itu senantiasa diawali dengan kalimat tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa faidah kenapa kemudian kalimat tasbih sebagai awal dan tahmid sebagai akhir dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah. Yang pertama, bahwa kalimat tasbih itu merupakan kalimat tanzih, di mana kita berupaya untuk mensucikan Allah dari segala sesuatu yang bisa mensekutukan, baik terkait dengan zat Allah, dengan asma dan sifat Allah, atau dengan af'al perbuatan Allah. Fungsi kalimat tasbih menegaskan kesucian dari segala hal yang mensekutukan
dirinya. Allah suci dari segala yang mengandung unsur persekutuan pada zatnya. Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Maka disucikan dari hal yang menyatakan kalau Allah itu lebih daripada satu. Entah itu dua atau entah itu tiga, zatnya esa, tunggal. Ahad itu tunggal, esa, satu-satunya. Karena itu maka Allah itulah yang pantas untuk dipuja dan dipuji karena keesaan ketunggalannya. Maka tasbih sebagai bentuk pensucian zat Allah itu sekaligus menafikan sesuatu yang membuat dia tercemar dengan persekutuan. Allah esa tunggal dan tidak terbilang. Kalaupun ada yang kemudian mendebat kalangan apologetor dengan mengatakan bukankah Allah itu esa, bukankah Allah itu sekaligus kuasa? Betul, Allah kuasa dan kuasa Allah tak terbatas. Lalu ditanyanya lagi, kalau Allah itu kuasa dan kuasa Allah tak terbatas, maka berarti Allah kuasa menciptakan Tuhan selain dirinya. Ini pertanyaan para apologetar. Pendukung Tuhan itu lebih daripada satu. Betul Allah itu kuasa, kuasa Allah tak terbatas. Apakah Allah kuasa menciptakan Tuhan selain dirinya? Kalau dikatakan Allah tidak kuasa, berarti Allah kan ya tidak kuasa. Padahal dinyatakan Allah Maha Kuasa, tapi kenapa Allah tidak bisa menciptakan Tuhan selain dirinya? Disitulah apa yang disebut dalam pelajaran tauhid kita. Allah itu punya sifat wajib. Selain Allah punya sifat wajib, Allah punya sifat yang disebut dengan sifat mustahil bagi dirinya. Sifat Allah yang wajib itu apa? Allah itu ada. Allah itu Maha Esa. Maka mustahil dalam pelajaran tauhid kita, Allah itu mendiada, adamun. Allah itu berbilang, ta'addud, tidak mungkin, mustahil. Sehingga yang salah itu pertanyaannya, karena mempertanyakan hal yang mustahil bagi Allah. Allah kuasa, kuasa Allah tak terbatas. Apakah Allah kuasa menciptakan Tuhan selain dirinya? Pertanyaannya yang salah, karena itu merupakan hal yang mustahil bagi Allah. Mun Allah menciptakan ada Tuhan selain dirinya, berarti Allah tidak lagi esa dan tunggal dalam zat dirinya. Jadi kadang-kadang kita tuh bisa didebat juga oleh orang-orang yang mendukung adanya Tuhan yang banyak selain dirinya dengan berdalih, bukankah Allah itu Maha Esa? Jadi tegas jawabannya bahwa Allah itu wajib, esa dalam ketunggalannya, mustahil dia berbilang, dan mustahil karena itu dia memiliki unsur. Kalau Allah ada Tuhan itu lebih daripada satu, berarti ada unsur satu dan dua. Entah itu nanti unsurnya menjadi anak sebagaimana ayat yang sebelumnya pada surat Al-Isra yang ke-101, ataukah nanti ada yang disebut dengan Bapa, Tuhan Bapa. Maka adanya unsur Bapa, adanya anak itu unsur al-ajza. Dan karena itu sesuatu yang bersifat ada unsur itu adalah makhluk dan bukan khalik, bukan Allah. Maka kenapa kita mentasbihkan, mentanzihkan, mensucikan Allah? Karena Allah memang suci dari segala kesyirikan pada zatnya.
pada sifat dan asma'nya. Allah wajib maha hidup. Mustahil Allah itu mati. Jadi mun ada Tuhan kemudian mati, mengalami kematian, berarti bukan Tuhan. Ini tanzih. Bagaimana kita mensucikan dengan kalimat tasbih subhanallah, maha suci Allah dari kematian dirinya, karena Allah tidak akan pernah mati, dia hidup selama-lamanya. Hayyun daimun. Tuhan tidak pernah mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, apalagi tidur. Mustahil Allah itu mengantuk, apalagi tidur. Mau kita tahu ngantuk, pengantokan, bahkan banyak tidur, itu makhluk manusia. Allah mustahil. Dalam surah kursi, ayat kursi yang biasa kita baca, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Bayangkan mau Tuhan ngantuk, maka hilang kontrol, hancur alam semesta. Karena alam semesta ini Allah yang menjaga, memelihara. Apalagi sempat tidur, itu adalah hal yang mustahil. Maka kalimat tasbih mensucikan Allah dari segala unsur terkait dengan sifat atau asma-Nya. Demikian pula dengan perbuatan Allah, terhindar segala yang membuat dia memiliki sekutu, kuasa atas dirinya. Ya rahimakumullah. Ar-Razi mengatakan bahwa kalimat tasbih itu adalah level awal untuk pengenalan kita kepada Allah. Sementara kalimat tahmid nanti merupakan ghayah, tujuan kita dalam mengenal Allah. Maka sebutan tasbih dan tahmid subhanallah alhamdulillah itu menggambarkan perjalanan pencarian kita, pengenalan kita kepada Allah. Kenali diri kita, kenali diri Allah dengan langkah yang paling awal, sucikan dulu dari segala hal yang mensekutukan Allah. Makanya kemudian kalimat tasbih disebut dengan tanzih, pensucian diri Allah dari segala apapun yang menyerupai dirinya. Kalau sudah kita mampu mensucikan Allah, maka dengan kalimat tahmid itu menunjukkan bahwa Allah itu sempurna. Maka disebut dengan mukammilan li ghairihi. Maka Allah itu penyempurna dan sempurna. Kalau sudah suci bersih, kemudian Allah itu sempurna dengan segala kesempurnaannya, maka disitulah kenapa kemudian kalimat tahmid dibaca dan diucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena Allah memiliki kesempurnaan dan tidak memiliki kekurangan sedikit jua pun. Lalu Ar-Razi kemudian mengaitkan, kalau sekiranya tasbih itu adalah jalan yang awal mengenal Allah, maka ini kaitannya dengan surat Al-Isra, di mana kata-kata tasbih diucapkan subhana. Bukankah Isra itu kemudian perjalanan kemana? Ke Sidratul Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Maka kalimat tasbih itu gambaran perjalanan orang mengenal Allah dari kehidupan kita yang sifatnya duniawi menuju pada kehidupan yang sifatnya adalah samawi, ke alam malakut, alam jabarut, pengenalan diri dari kita menuju Allah. Jadi naik, kalimat tasbih simbol naiknya kita mengenal Allah. Sementara kalimat tahmid itu adalah turunnya kita. Kalau kita sudah bisa belajar mengenal Allah, maka kita turun
untuk kemudian mengajarkan orang lain tentang pemahaman kita kepada Allah. Dan karena itu ada sebuah kabar yang mengatakan man ta'allama wa 'allama fadzaka yud'a aziman bis sama. Barang siapa yang belajar, berarti belajar itu kan upaya kita dari diri kita pada kehidupan dunia ini untuk mencari Allah, memahami Allah, mengenal Allah, menuju pada tingkat yang tinggi. Barang siapa yang belajar, wa 'allama, kemudian mengajarkan, berarti dia turun setelah dia tahu banyak tentang pengenalan tentang Allah, ajarkan pengenalan Allah itu kepada orang lain, maka dia mukammil li ghairi, dia yang menyempurnakan pemahaman itu kepada yang lainnya. Fadzaka yud'a aziman bis samawat, maka ketika itu dia dipanggil sebagai orang yang mulia di langit. Jadi orang yang belajar tentunya ma'rifatullah, dan orang yang mengajarkan ajaran ma'rifatullah yud'a aziman, dia akan dipanggil sebagai orang yang penuh dengan kemuliaan, kehormatan di langit. Disitulah nanti kenapa kemudian ada istilah orang yang terhormat, wali. Kalau dia wali atau orang yang baik, kalau dia orang yang biasa, atau nabi kalau memang derajatnya adalah nabi. Jamaah rahimakumullah. Maka faedah yang kedua, kalimat tasbih itu yang terletak pada surat Al-Isra itu ibarat naik ke atas, dan kalimat tahmid yang ada pada surat Al-Kahfi ayat awal ini adalah proses turunnya. Antara naik dengan turun tergabung ke dalam ungkapan dalam kenyataan kehidupan kita, bahwa kita belajar dan kita kemudian mengajarkan kepada orang lain. Lalu yang ketiga, apa faedahnya? Kata Ar-Razi, kalau sekiranya tasbih yang di surat Al-Isra itu merupakan proses naik, bagaimana kita mengenal Allah, dan tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, untuk mengenal tanda-tanda Allah. Artinya naiknya itu dengan ungkapan simbol kalimat tasbih hanya satu tujuan utamanya, agar kita bisa mengenal tanda-tanda Allah. Tapi ketika dia turun dengan simbol kalimat tahmid, kata Ar-Razi, ada banyak hal yang kita lakukan, yang kita dapatkan. Itulah yang kemudian disebutkan pada ayat kedua dan ayat yang ketiga. Apa itu? Liyunzira ba'san syadidan. Turunnya dari atas ke bawah sebagai simbol kalimat tahmid itu mengarahkan kita untuk menjadi orang yang bisa memberi peringatan dengan Al-Quran itu. Ba'san syadidan, betapa pedihnya siksa, miladun, dari Allah. Wa yubashshiral mu'minin, yang kedua, sampaikan kabar baik, berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman yang mana? Alladzina ya'maluna shalihat, yang memang gemar melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Apa bunyi kabar berita gembira? Anna lahum ajran hasanah, bahwa mereka mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang baik.
Apa itu surga? Jadi bukan sekedar kita mengenal Allah saja, proses kita belajar, simbol daripada tasbih naik ke atas. Tapi kalau kita sudah turun dalam arti turunnya kita dari atas ke bawah dengan simbol kalimat tahmid itu, kita punya banyak kewajiban, bahwa kita berkewajiban menyampaikan peringatan, memberikan kabar gembira tentang betapa surga akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Makisina fihi abada, kalau mereka sudah masuk ke dalam surga, makisina fihi, akan kekal di dalam surga itu. Abada, tambahi lagi selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah. Maka ini merupakan kaitan antara lafaz tasbih yang diawali pada awal surat Al-Isra dengan lafaz tahmid alhamdulillah pada ayat pertama surat Al-Kahfi. Bahwa kemudian terkait dengan kalau begitu ada naik ada turun,